Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau share lagi ya kegiatan aku hari ini. Ya, pagi ini tuh hujan, jadi aku pengen bikin cemilan pagi ini buat sarapan ya. Stok nasi itu ada karena semalam aku masak dan gak kemakan, jadi langsung aku masukin kulkas, nanti tinggal manasin aja. Jadi pagi ini aku mau bikin cemilan aja, nggak akan masak-masak ya. Tapi ritual bangun tidur aku tetap nggak berubah ya mam, bikin kopi pagi dulu ya biar seger matanya ya mam. Pagi ini tuh bangun-bangun udah disambut sama hujannya tuh udah dari subuh ya teman-teman, sampai suami aku berangkat kerja juga masih hujan. Ini kondisinya suami tuh masih siap-siap mau berangkat kerja ya. Di situ kelihatan kan di atas karpet hijau itu masih ada jaket sama barang-barangnya pak suami ya yang mau dipakai kerja, jadi nggak aku beresin. Pertama aku mau siapin dulu ya bahan-bahannya. Ini aku mau cek dulu bahan-bahan kue aku ya, kayak per baking-bakingan gitu. Biasanya aku simpen jadi satu di toples ini ya. Aku juga mau ngambil timbangan aku ya, yang untuk nimbang-nimbang tepung gitu. Kemarin kan aku beli ya gara-gara bikin Black Forest coklat itu yang untuk tasyakuran saudara aku itu ya. Jadi ya kepake aja sih ya mam ya, timbangan kayak gini tuh emang kepake ya, jadi nggak sia-sia aku beli ya mam. Untuk resepnya aku nanti bakal cantumin ya di video aku, jadi teman-teman bisa recook di rumah. Kali ini aku mau bikin martabak manis pandan ya. Di sini siapa sih yang gak suka martabak manis? Kalau aku memang favorit banget ya mam, dan di kota aku itu banyak banget yang jualan martabak manis. Tapi jualannya itu biasanya di malam hari aja. Kalau pagi-pagi kayak gini tuh jarang ya mam. Ada sih kadang-kadang di kios yang jual khusus kue basah gitu, kadang ada, kadang juga nggak ada ya. Tapi yang pasti ada sih malam ya, biasanya dijual gerobakan gitu bareng sama martabak telur ya. Kalau di daerah teman-teman namanya apa nih? Soalnya di daerah aku itu nyebutnya terang bulan ya, bukan martabak manis sebenarnya. Oke, yang pertama ini aku mau timbangin tepung ya sebanyak 170 gram. Tepungnya pakai serbaguna sih, bebas aja. Biasanya aku pakai pro sedang ya, jadi aku biasa di rumah sediain tepung itu terigu yang pro sedang. Terus ini aku tambahin gulanya 2,5 sendok, dan aku juga tambahin sedikit garam ya, seujung ini aja, seujung sendok ya. Di sini bahan yang ditimbang itu cuma tepung ya teman-teman, tapi buat teman-teman yang nggak punya timbangan bisa pakai sendok aja ya nakernya. Kurang lebih itu 17 sendok munjung ya tepung terigu, dan aku juga masukin 1 butir telur. Terus habis itu diaduk-aduk dulu ya supaya bahannya rata dulu sama telurnya ya teman-teman, dan supaya enggak menggerindil nanti kalau diaduk udah dicampur pakai air. Untuk airnya itu pakai 230 ml ya. Ini kali pertama aku bikin martabak manis itu ngikutin resep, aku cari resepnya di TikTok. Biasanya aku tuh pakai ilmu feeling aja tuh masukin tepungnya ya. Kali ini aku mau ngikutin resep seperti apa jadinya ya. Kita lihat ya teman-teman nanti. Oke, ini ngaduknya udah lumayan merata. Tadi aku juga sisain airnya sedikit ya, jadi nggak aku tuangin semuanya. Ini aku tambahin pasta pandan, dan ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin yang original ya nanti tinggal nggak usah pakai pasta pandan. Kalau pengen warnanya lebih kuning menarik gitu, bisa teman-teman tambahin pewarna kuning telur ya, sedikit aja.
Lanjut, ini aku aduk lagi sampai pewarnanya itu benar-benar merata, dan sisaan air yang gak aku masukin tadi itu aku campurin pakai 1 gram baking powder sama 1 gram baking soda. Ini aku pakainya sendok taker ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai sendok teh, ngukurnya bisa pakai setengah sendok teh. Ini aku campurin kedua bahan ini ke air ya, terus diaduk-aduk biar rata. Nah, setelah dua bahan ini udah larut dalam air, baru aku tuangin biangnya ini ke dalam adonan yang tadi udah aku bikin ya, adonan yang pertama. Terus baru diaduk-aduk sampai tercampur rata ya. Bisa dilihat di situ kan berbusa ya, teman-teman. Nah, ini aku baru tuangin ya supaya campurannya itu lebih merata ya, Mam. Kalau pakai cara yang ini, bisa aja sih perbakingannya itu ditaruh di bahan kering, tapi aku lebih prefer untuk masukinnya di akhir seperti ini ya, teman-teman. Tadi aku juga udah cantumin resepnya, nanti teman-teman bisa screenshot aja. Selanjutnya ini adonan nggak perlu didiamkan ya, jadi bisa langsung dipakai. Aku mau pindahin ke gelas ukur ya, supaya nuangin ke wajannya itu lebih gampang. Sambil lalu tadi aku udah mulai panasin wajannya ya, Mam. Dan tips dari aku, pastikan wajannya itu benar-benar panas dan pakai api sedang ya. Jadi sebelum adonan masuk itu pakainya api sedang, dan setelah adonan masuk didiamkan beberapa saat pakai api sedang, terus baru kecilin ya, pakai api kecil banget supaya matangnya itu merata. Di proses pemasakannya ini tuh harus diperhatikan banget ya apinya, teman-teman. Harus benar-benar ngikutin tips dari aku, karena kalau pakai api kecil dari awal itu nanti bisa nggak bersarang martabaknya. Jadi harus api gede dulu, setelah mulai bersarang itu baru kecilin apinya, kecil banget gitu ya. Ini karena terlalu panas, aku stabilkan pakai air ya, jadi dicipratin air gitu sedikit, terus baru aku kecilin sedikit ya apinya karena terlalu panas wajannya. Lanjut aku tuangin nih adonannya ya, warnanya cantik banget hijau ya. Aku tuangin semua di sini ya, Mam ya. Ukuran teflon aku itu 24 cm. Kalau teman-teman teflonnya ukurannya lebih kecil, bisa dibagi jadi 2 ya martabaknya. Itu tadi pinggirannya aku ratain pakai apa tuh? Centong sayur ya. Ini martabaknya udah setengah mateng. Tadi aku tutup ya, Mam, karena teflonnya nggak punya tutup, jadi aku tutup pakai piring. Pokoknya rapet aja gitu ya. Harus ditutup juga ya, Mam, selama masak, jadi jangan sering-sering dibuka ya. Jangan lupa setelah masuk apinya dikecilin. Ini aku tambahin mesesnya agak banyak ya, supaya meleleh gitu. Jadi pas waktu setengah matang aku udah mulai tambahin nih mesesnya. Nah, habis ini aku tutup lagi ya teflonnya dan tunggu sampai matang. Ini tuh aku sebenarnya terlalu matang ya, teman-teman, karena aku was-was takut tengahnya itu nggak mateng karena adonannya lumayan tebal, dan ternyata kulitannya itu sedikit agak gosong ya. Kalau teman-teman nggak suka yang gosong, bisa setengah mateng, pokoknya sesuai selera aja ya. Nah, ini pokoknya hasilnya cantik banget dan berhasil, jadi bisa teman-teman recook di rumah. Dan untuk hasil yang lebih lembut, teman-teman bisa pakai 2 butir telur. Oke, lanjut kegiatan aku di sore hari ya. Jadi tadi itu seharian mager-mageran karena hujan, dan hari ini aku juga lagi nggak banyak kerjaan di rumah. Jadi ya udah aku santai-santai aja ya, quality time bareng Gibran. Nah, baru aku lanjut bikin videonya di sore hari. Meskipun tadi pagi aku memang sempat bersih-bersih sih, cuma nggak banyak ya kayak biasanya. Aku hari ini lagi libur nyuci, ngepel, pokoknya lebih banyak santainya lah ya.
Lanjut, ini aku mau ngelipetin handuk-handuk aku yang aku jemur di pintu sini. Jadi aku tuh belum punya jemuran handuk ya mam, jadi sementara aku taruh sini karena kalau di sini itu meskipun hujan itu aman ya mam, jadi kalau aku ketiduran gitu handuknya aman, dan di situ tuh kena angin selalu ya, dan kena cahaya, jadi handuknya nggak bakalan lembab gitu. BTW maaf ya mam, backsoundnya itu ada sedikit suara Gibran, dan akhir-akhir ini tuh aku jadi malas untuk menambahkan backsound, takutnya kena pelanggaran hak cipta, jadi aku mending nggak pakai backsound dulu aja. Bahkan backsound intro aku itu aku ganti karena beberapa video aku itu kena pelanggaran gara-gara intro aku gitu, jadi beberapa intronya ada yang aku potong ya, yang udah kena pelanggaran hak cipta, dan kemarin ini aku udah ganti intro tapi ternyata masih kena juga, dan ini aku pakai intro yang sama dengan kemarin tapi backsoundnya aku ganti ya, aku cobain dulu gitu. Dan kalau beres-beres sore gini aku akhir-akhir ini lebih leluasa ya mam, dan gak merasa terganggu gitu ya kalau beres-beres sore kayak gini karena udah sepi, gak ada orang gitu ya, suami aku belum dateng, terus kadang Gibran juga masih tidur gitu. Ini aku bersihinnya sampai ke luar ya mam, ke samping, dan ini penampakan rumah aku dari samping. Jadi rumah yang belakang aku itu masih belum dibangun ya dapurnya, karena kayaknya sih masih belum serah terima. Aku lihat juga sumurnya belum dikasih dari perumahan ya, jadi kayaknya masih agak lama sih dibangunnya, makanya di bagian dapur sama kamar aku yang belakang itu lembab karena di bagian belakang memang enggak aku kulitin gitu. Tadinya itu pas awal aku nempatin di atas pintu itu masih belum ada atap ya, terus belum dipasang juga jendelanya samping, tapi aku tempatin apa adanya, dan tangganya juga masih belum dipasang granit, jadi masih semen kasar gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah udah dirapiin sedikit demi sedikit ya yang di bagian samping. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya supaya bisa ngerapihin depan ya, bisa bikin pagar dan bisa bikin atap di depan supaya nggak panas ya kalau siang hari. Oke lanjut, ini aku mau beresin yang bagian ruang tamu ya, tadi kamar depan juga udah aku sapu. Ini juga suami aku udah pulang, lagi duduk-duduk di kursi sini ya, nggak masuk di video, nggak in frame. Udah sih kegiatan aku di sore hari itu cuma kayak gini aja. BTW aku sampai lupa ya nyapa teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini, nontonin video aku sambil beraktivitas apa nih, semoga lancar-lancar ya aktivitas teman-teman pagi ini. Bantu doanya ya teman-teman, semoga YouTube channel aku segera dimonetisasi. Kemarin itu kan aku juga sempet ngerapihin yang kata aku itu ya, jadi banyak video yang kena pelanggaran hak cipta, itu juga jadi bahan perbincangan YouTuber yang lain ya, karena banyak video-video lamanya yang kena pelanggaran gitu ya. Dan setelah aku rasain ya, selama aku belum ngerapihin yang kemarin kena banned itu, jadi viewers aku tuh turun dan subscribernya juga nggak begitu banyak. Mungkin jadinya video aku tuh jarang muncul kali ya di beranda orang-orang gitu, makanya viewersnya turun gara-gara aku belum ngerapihin yang kena banned itu. Tapi setelahnya alhamdulillah viewersnya sedikit bertambah ya. Mudah-mudahan sih segera monetisasi ya teman-teman, bantu doanya ya. Oke, ini aku nyapunya udah nyampe depan nih, udah hampir selesai. Sekian dulu ya mam video yang bisa aku sharing kali ini, mudah-mudahan teman-teman suka ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, have a nice day ya.